Memiliki pasangan adalah salah satu dambaan bagi setiap orang. Apalagi kalau pasangan itu cantik dan anggun. Namun bagaimana jadinya jika pasangan itu malah balik mengkhianati kita di belakang dan menghancurkan kita? Ya, seperti kisah pasangan yang ada di film ini. Film dengan judul Dream Lover yang dirilis pada tahun 93 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi, pria ini bernama Ray. Dia sedang berada di sebuah persidangan yang melibatkan perceraian dengan istrinya. Dia dan mantan istrinya akan bercerai dan hari itu juga mereka resmi berpisah. Meskipun begitu, mereka tetap berteman dan tanpa ada dendam. Ray adalah seorang arsitek terkenal, tajir dan karir yang cemerlang. Memiliki sahabat yang bisa membantunya jika ia butuh bantuan. Namanya adalah Norman. Ray memang handal dalam hal karir, namun dia sangat lemah dalam hal percintaan. Bahkan selalu berujung perceraian. Malam itu akan diadakan pertemuan resmi di sebuah galeri seni. Jadi Norman berencana memperkenalkan seorang wanita pada Ray. Namun wanita itu terlalu lebay dan terlalu kijil. Jadi Ray agak risih menanggapinya. Ketika dia ingin kabur darinya, Ray tidak sengaja menyenggol wanita dan menumpahkan minuman ke bajunya. Wanita itu kesal dan marah. Ray berusaha meminta maaf, namun wanita itu sudah keburu kesal dan pergi. Hingga suatu hari mereka kembali ketemu di sebuah supermarket. Ya, wanita itu bernama Lena. Lena meminta maaf atas kejadian tempo hari pada Ray. Dia terbawa emosi. Dan di sini Ray lalu kesem-kesem padanya. Lena memang manis dan cantik. Ray berusaha kadang lebih dekat padanya dengan cara ngajak makan malam di sebuah restoran Jepang. Malam makin larut, mereka makin hanyut akan obrolan, namun mereka harus berpisah. Ray makin hari terus kepikiran sama Lena. Dia sepertinya serius padanya. Jadi, suatu malam dia kembali ke apartemen Lena dan melihat dia habis jalan sama orang lain. Tentu saja itu sedikit membuat Ray jadi agak sedih. Lalu, dia mencoba masuk ke apartemen Lena untuk berbicara padanya. Malam itu, Ray diperbolehkan masuk. Sampai di sana, dia melihat Lena hanya mengenakan baju kimono. Ya, awalnya Ray ingin pulang karena tidak enak mengganggu, namun makin kesini pembicaraan mereka makin dalam, hingga terjadi permantapan. Semenjak itu mereka memutuskan untuk menikah dan bersatu. Pernikahan mereka juga disaksikan mantan istrinya Ray. Ray sangat beruntung mendapatkan wanita cantik seperti Lena. Tapi apa tidak terlalu cepat? Itu yang dikatakan temannya Ray yang bernama Larry. 2 tahun telah berlalu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Tapi makin kesini makin ada yang aneh dengan Lena. Waktu mereka makan malam berduaan di restoran, ada seorang wanita mendekati Lena dan menyapanya. Ia seperti kenal Lena, namun Lena bilang kalau dia tidak kenal wanita tersebut. Dari sini, Ray mulai agak sedikit curiga. Belum lagi, ketika Ray pulang kerja, dia mendapati Lena sedang berbicara pada seseorang di telepon. Ngakunya sih dia berbicara sama teman senamnya yang bernama Debbie. Bahkan suatu pagi, Ray iseng membuka tas Lena dan menemukan semacam korek api yang bertuliskan Hotel Chanticleer. Di sini Ray makin curiga. Ray mengatakan pada Lena kalau dia akan pergi dinas. Namun nyatanya dia pergi mencari kebenaran tentang Lena. Ray pergi ke kampung halamannya Lena dan beberapa orang tidak mengenalinya. Sampai akhirnya ada seorang pria yang kenal dengan foto Lena. Ya, jadi Lena itu bukan nama aslinya, melainkan adalah Sissy. Apa yang disembunyikan Lena? Pria itu lantas memberitahukan kalau Lena tinggal bersama orang tuanya dan diberitahu lokasinya. Ray ke sana dan membawa orang tua Lena ke rumah. Tentu saja Lena terkejut dan terlihat kesal. Dari apa yang Ray lihat, sepertinya orang tua Lena ini adalah orang tua yang baik dan ramah. Tidak seperti apa yang dikatakan Lena kalau mereka tuh jahat, suka memukulinya. Jadi kira-kira siapa yang benar? Perdebatan kecil terjadi di sana. Esok harinya mereka mengantarkan orang tua Lena ke bandara untuk kembali pulang. Hari demi hari Ray makin tidak mengenal istrinya. Dulu mereka lengket bagaikan perangko, namun kini mereka seperti berjauhan. Udah gitu, hampir setiap hari Ray memergoki Lena menelpon Debbie. Tapi siapa Debbie? Ray tidak pernah melihatnya. Sandiwara apa yang sedang dimainkan Lena? Suatu hari Ray pergi ke kantor dan mendapat informasi dari sekretarisnya
mengatakan kalau ada sesuatu yang harus Ray lihat. Ya, salah satunya pengeluaran kartu kredit yang digunakan oleh Lena. Sebagian besar digunakan untuk pergi ke hotel. Apa yang dilakukan Lena ini? Ngapain dia ke sana? Ray yang kesal lantas pulang ke rumah dan meminta penjelasan dari Lena. Mengapa Lena mengeluarkan uang hanya untuk pergi ke hotel? Sedang apa dia di sana? Apa jangan-jangan dia ke sana wik-wik sama orang lain? Bukannya takut, Lena malah balik melontarkan kata-kata pedas pada Ray, seolah-olah dia tidak menghormati suaminya. Alhasil, Ray menamparnya lalu ia pergi menenangkan diri. Begitu ia kembali ke rumah, Ray mendapati ada beberapa polisi dan detektif, lalu membawa Ray ke kantor polisi atas tuduhan KDRT. Ray dianggap gila dan dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi. Tapi Ray tidak terima dan mengajukan persidangan di sana. Dan yang terjadi adalah Ray kalah. Apa yang dikatakan Lena dan kesaksian Lena membuat Ray makin bingung. Bahkan Lena membuat wajahnya seolah-olah babak belur habis diajar Ray. Padahal Ray hanya menamparnya sekali aja, itu pun juga nggak terlalu keras-keras amat. Debbie yang sering ia telepon juga bersaksi. Kejanggalan makin aneh di sini. Sudah jelas kalau Lena ini merencanakan hal tersebut. Sampai akhirnya Ray malam itu diam-diam menelpon sekretarisnya untuk datang keesokan harinya. Ya, sekretarisnya juga mencurigai indikasi kebohongan Lena. Yang paling jelas adalah masalah hotel. Sekretaris itu mencoba mendatangi hotel tersebut dan pernah dipesan atas nama Larry. Dari sini, Ray menganggap Lena telah berselingkuh sama Larry. Sungguh membagongkan. Ray tidak akan tinggal diam begitu saja hartanya dikuasai oleh Lena. Jadi, dia balik membuat rencana. Dia dan teman satu kamarnya hari itu sudah bersiap. Ketika Lena datang menjenguknya, Ray mengajaknya menuju taman. Sementara teman satu kamarnya mengalihkan perhatian penjaga. Ray sudah tahu apa yang direncanakan Lena. Dia tidak terima akan hal tersebut. Ray dengan cepat mencekik Lena dan menghabisinya di sana. Bagi Ray, Lena pantas mendapatkan itu. Wanita seperti Lena hanya ingin kemewahan dan tidak ingin memperjuangkan masa depan keluarga. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Dream Lover. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.